Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan kali ini, kita telah memasuki di bab 3 dengan judul Sifat Pemurah dan Menjauhi Sifat Kikir. Nah, ini adalah materi yang kita akan bahas pada hari ini. Sebelum memasuki pembahasan, saya menghimbau kepada anak-anak agar membuka buku LKS-nya dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca dan menghafal surat Al-Lail ayat 1-11. Pertemuan kali ini, kita akan membahas isi kandungan dari surat Al-Lail, yaitu surat yang berkaitan dengan judul kita ini, yaitu mengenai sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Lail ini berawal dari seorang fakir miskin yang mengambil buah kurma yang telah jatuh dari pemilik pohon kurma yang bakhil. Nah, karena peristiwa ini, maka turunlah surat Al-Lail sebagai petunjuk untuk membedakan kedudukan dan kesudahan orang yang bakhil dengan orang yang dermawan. Nah, itu adalah asbabun nuzul dari surat Al-Lail. Sekarang kita akan membahas isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 1-11 secara rinci. Sekarang kita akan membahas dari ayat per ayat. Yang pertama ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha, dan demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, Allah bersumpah dengan menyebutkan gelapnya malam, terangnya siang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Lail ayat 1-3. Kemudian ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Nah, pada ayat keempat ini menyebutkan bahwa usaha atau perbuatan yang dilakukan setiap manusia itu berbeda-beda. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dalam ayat 5-7 ini, Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan dan menyediakan surga bagi orang yang bertakwa dan orang yang mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, wa amma man bakhila wastagna, adapun orang-orang bakhil yang merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala terbaik. Nah, dalam ayat ke-8 ini ada lafaz yang artinya merasa dirinya cukup. Nah, maksud lafaz tersebut, dia tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan mendustakan pahala terbaik, nah, maksudnya dia tidak percaya adanya balasan pahala dan surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang baik. Ayat selanjutnya, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang bakhil, orang yang merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka dia akan diberikan kesusahan dan jalan yang sulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, wa ma yugni anhu maluhu iza tarodda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Jadi orang tersebut hartanya tidak akan bermanfaat, semua hartanya di dunia itu tidak akan bermanfaat setelah dia meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, surat ini membicarakan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan amal manusia yang bermacam-macam. Perbedaan amal tersebut
Perbedaan amal tersebut memiliki konsekuensi atau akibat yang berbeda pula, yaitu kebahagiaan dan kesengsaraan, yang pada akhirnya semua bermuara kepada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibalas dengan surganya, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui nerakanya. Nah, itulah kesimpulan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Baik, pertemuan hari ini dicukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.